Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifki Fauzan Ginting dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah auditing dengan judul Penerapan Metode Sampling Audit dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode sampling audit. Di sini terdapat 4 bab yang akan saya bahas, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sampling merupakan prosedur yang umum digunakan oleh auditor IAI melalui Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 350 mendefinisikan sampling sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Untuk memperoleh bukti yang memadai, auditor tidak harus memeriksa seluruh transaksi yang ada. Dalam setiap pemeriksaan, auditor harus mempertimbangkan manfaat dan biaya, karena pertimbangan ini kemudian dalam profesi dikenal secara luas bahwa sebagian besar bukti diperoleh melalui sampel. Menurut Danescu, sebuah situasi yang ideal memang akan melibatkan pengujian atas semua komponen populasi dari omset rekening, saldo rekening, atau dokumen. Pada tahap perencanaan audit, tim audit mengumpulkan informasi tentang lingkungan entitas ekonomi, kompleksitas transaksi dan operasi entitas dalam periode keuangan 1 tahun entitas yang harus diaudit dalam banyak kasus memiliki populasi data yang besar. Salah satu contoh kasus skandal laporan keuangan terjadi di Indonesia. Salah satunya pada kasus PT Kimia Farma dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma. Partner dari KAP HTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002 menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan melaporkan adanya kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, diperoleh bukti yaitu terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma yang dilakukan oleh direksi periode 1998 sampai dengan Juni 2002 dengan cara membuat daftar harga persediaan yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, terbukti bahwa auditor melakukan prosedur audit termasuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT Kimia Farma dalam penggelembungan keuntungan tersebut. Namun demikian, proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penulisan tentang audit sampling karena mengingat pentingnya penerapan audit sampling pada proses pengauditan karena tidak memungkinkan bagi auditor untuk memeriksa secara keseluruhan dari bukti transaksi yang ada. Namun pada kenyataannya, penelitian mengenai audit sampling masih tergolong minim. Selain itu, hasil dari penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten pada variabelnya. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan oleh perbedaan dari objek penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti terdahulu. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana auditor dalam memilih sampel. Yang kedua, apakah persepsi mengenai sampling statistik berpengaruh positif terhadap penggunaan metode sampling statistik oleh akuntan publik. Yang ketiga, apakah persepsi mengenai risiko audit berpengaruh positif terhadap penggunaan metode sampling statistik oleh akuntan publik. Yang keempat, apakah tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap penggunaan metode sampling statistik oleh akuntan publik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui bagaimana auditor dalam memilih sampel. Yang kedua, menemukan bukti empiris tentang pengaruh persepsi mengenai sampling statistik terhadap pemilihan metode sampling audit oleh akuntan publik. Yang ketiga, menemukan bukti empiris tentang pengaruh persepsi mengenai risiko audit terhadap pemilihan metode sampling audit oleh akuntan publik. Dan yang keempat, menemukan bukti empiris tentang pengaruh tekanan waktu terhadap pemilihan metode sampling audit oleh akuntan publik. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian.
Yang pertama, bagi auditor dan akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode sampling dalam audit. Yang kedua, bagi mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan diskusi terkait dengan sampling audit. Dan yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sampling audit dan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bab kedua, tinjauan pustaka. Bagian yang pertama yaitu definisi auditing. Auditing menurut Ahrens adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan auditing menurut Sukrisno Agus adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Danescu menyatakan bahwa penggunaan sampling dapat menghemat waktu dan usaha untuk tim auditor. Selain itu, proses audit dapat menggunakan biaya yang rendah, baik untuk auditor maupun perusahaan yang diaudit karena prosedur yang diterapkan hanya untuk unit yang dipilih. Bagian yang ketiga yaitu sampling statistik. Sampling statistik diartikan sebagai suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik pemilihan unsur-unsur sampel, dilaksanakan secara acak dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Sedangkan menurut Setya, sampling statistik adalah metode sampling yang analisisnya menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgementnya yang akan digunakan harus dikuantifikasi lebih dahulu sesuai kebutuhan formula. Bagian yang keempat, sampling non-statistik. Sampling non-statistik diartikan sebagai suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik pemilihan unsur-unsur sampel, tidak dilaksanakan secara acak dan tidak penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Ahrens menyatakan bahwa dalam sampling non-statistik mengkuantifikasi risiko sampling, namun auditor memilih item sampel yang diyakini akan memberikan informasi yang paling bermanfaat dalam situasi dan keadaan tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan. Bagian kelima yaitu risiko audit. Risiko audit adalah risiko bawaan auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Sedangkan Rahayu mendefinisikan risiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit, seperti adanya ketidakpastian mengenai kompensasi bahan bukti, efektivitas struktur pengendalian intern klien, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Bagian terakhir yaitu yang keenam, tekanan waktu. Dalam melaksanakan proses audit, terdapat keterbatasan bawaan suatu audit yang salah satunya dapat timbul dari kebutuhan agar audit dilaksanakan dalam jangka waktu dan biaya yang wajar. Pertimbangan atas kebutuhan tersebut menimbulkan time pressure atau tekanan waktu. Tekanan waktu atau time pressure yaitu kondisi di mana auditor mendapatkan tekanan dari kantor akuntan publik, tempatnya bekerja untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Time pressure pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bab 3 pembahasan. Bagian pertama, persepsi mengenai sampling statistik dan metode sampling audit. Variabel persepsi mengenai sampling statistik memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar minus 583 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau di bawah 0,05. Karena tingkat signifikansi di bawah 0,05, maka variabel persepsi mengenai sampling statistik berpengaruh terhadap penggunaan metode sampling audit. Auditor telah enggan untuk menggunakan sampling statistik
dan keengganan ini telah dikaitkan dengan 3 alasan utama yang merupakan biaya seleksi sampel, biaya evaluasi sampel, dan biaya pelatihan. Padahal, biaya pemilihan atau seleksi sampel dan biaya evaluasi sampel telah hampir sepenuhnya dieliminasi karena sudah adanya ketersediaan perangkat lunak dalam komputer. Komputer membantu auditor menampilkan statistik tugas yang sesuai untuk mengkalkulasi ukuran sampel dan evaluasi hasil agar terbebas dari error. Bagian yang kedua, persepsi mengenai risiko audit dan metode sampling audit. Variabel persepsi mengenai risiko audit memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar minus 0,67 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,630. Karena tingkat signifikansi yang di atas 0,05, maka variabel persepsi mengenai risiko audit tidak berpengaruh terhadap penggunaan metode sampling audit. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Raharja dan Meranani yang menyatakan bahwa persepsi auditor mengenai risiko audit tidak berpengaruh terhadap penggunaan metode sampling audit. Menurut Raharja, hasil yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa auditor tidak terpengaruh dengan risiko audit dalam menentukan pilihan metode sampling. Hall dalam Raharja menyatakan bahwa hal tersebut bisa dikarenakan auditor belum menyadari kelebihan metode sampling statistik untuk memenuhi kebutuhan penggunaan bukti. Bagian ketiga, tekanan waktu dan metode sampling audit. Variabel tekanan waktu memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar minus 292 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,171. Karena tingkat signifikansi di atas 0,05, maka variabel tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penggunaan metode sampling audit. Time pressure pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Ketika waktu audit lebih singkat, maka biaya pelaksanaan audit menjadi lebih kecil. Keberadaan time pressure memaksa auditor menyelesaikan tugasnya secepat mungkin sesuai dengan anggaran waktu yang diberikan KAP. Batasan waktu dan biaya berpotensi menimbulkan masalah yang serius bagi auditor dalam penggunaan bukti. Selain itu, semua bukti audit bercampur baik yang relevan maupun tidak relevan, sehingga auditor akan kesulitan dalam memberikan pertimbangan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bab 4 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu yang pertama, hasil penelitian bahwa masih banyak responden tidak menggunakan metode sampling statistik. Oleh karena itu, auditor sebaiknya melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas perencanaan sampling, terutama yang berkaitan dengan teknik-teknik untuk mengatasi bias pada sampling non-statistik. Yang kedua, persepsi mengenai sampling statistik berpengaruh negatif terhadap penggunaan metode sampling audit. Yang ketiga, persepsi mengenai risiko audit tidak berpengaruh terhadap penggunaan metode sampling audit. Yang keempat, tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penggunaan metode sampling audit. Yang selanjutnya yaitu saran. Pada penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbaikan agar dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dengan adanya masukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang dapat berpengaruh terhadap penggunaan metode sampling audit. Yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara dari beberapa auditor yang menjadi responden penelitian agar dapat bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas daerah survei agar mendapatkan data yang lebih baik. Demikian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.